Obyek wisata di daerah istimewa Yogyakarta terus bertambah dan museum mulai memikat banyak wisatawan. Sebuah peluang yang bagus untuk memperkuat branding Yogyakarta sebagai kota museum, julukan yang akan melengkapi Jogja Istimewa. Secara kuantitas, jumlah museum di daerah istimewa Yogyakarta sudah memadai dan terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan data Badan Musyawarah Museum, saat ini setidaknya ada 59 museum yang terdapat di Yogyakarta. Banyak museum yang mengoleksi benda-benda sejarah pahlawan nasional seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pangeran Diponegoro, Dr. Sarjito, dan Ki Hajar Dewantara. Salah satu contoh museum yang akan kita observasi sekarang adalah Museum Dewantara Kirtigriya yang terletak di Kompleks Majelis Luhur Taman Siswa di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta. Berdirinya museum ini merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang menginginkan tanah bekas tempat tinggalnya dijadikan sebuah museum. Museum Dewantara Kirtigriya dapat dikatakan unik karena merupakan bekas rumah Ki Hajar Dewantara beserta keluarganya. Sehingga, ketika masuk ke museum, kita akan merasakan sedang bertamu ke rumah Ki Hajar Dewantara. Museum ini terdiri dari beberapa ruangan, di antaranya kamar tidur khusus Ki Hajar Dewantara, ruang keluarga, ruang tamu utama, ruang kerja Ki Hajar Dewantara, kamar tidur Ki Hajar Dewantara beserta Nyi Hajar Dewantara, serta kamar tidur Putri Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih lengkapnya, kita masuk ke sesi wawancara pemandu museum. Sebelumnya, kenalin, nama saya Dian Suci Ramadanti. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Dan saya Irwan dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Mungkin ibunya bisa perkenalkan diri juga dulu. Ya, nama saya Sri Muryani ya, pakai ini ya, ini Sri Muryani. Saya staf Museum Dewantara Kirtigriya. Kapan sih waktu berkunjung yang pas ke museum ini dan tutupnya bisa dijelaskan sekarang? Oh itu ya, jadi jam buka museum ya? Ya. Oke, jadi museum ini namanya Dewantara Kirtigriya. Ya. Jam bukanya kita melayani pengunjung itu Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai setengah 2 siang. Ya. Kemudian hari Jumat itu jam 8 sampai jam 11. Kalau hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 1. Hari Minggu dan hari besar tutup. Kecuali ada permintaan, namanya rombongan besar gitu, ada permintaan dibuka untuk hari libur begitu, hari Minggu gitu, nanti bisa didiskusikan, nanti bisa dilayani. Bagaimana sih awal terbentuknya Museum Dewantara Kirtigriya? Jadi pada awalnya yaitu bermula pada tahun 1958. Jadi Ki Hajar itu pindah dari rumah ini kan dulu rumahnya Ki Hajar ya, itu pindah ke Jalan Gajah, ke Jalan Kusuma Negara yang untuk komplek UST juga. Nah itu adalah pada tahun 1957, yaitu bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan emas Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara. Nah itu pada tahun 57. Kemudian sebelum Ki Hajar wafat ya, jadi pada tahun 58 itu Ki Hajar menginginkan agar bekas tempat tinggalnya ini dijadikan museum, yaitu tempat tinggal yang berada di lokasi perguruan Taman Siswa Ibu Pawiatan itu dijadikan museum. Itu permintaan itu diajukan kepada rapat pamung Taman Siswa, itu pamung itu biru ya, disetujui permintaan itu. Tapi Tuhan berkehendak lain karena setahun kemudian Ki Hajar meninggal, itu pada tahun 59. Baru pada tahun 70 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yaitu tanggal 2 Mei, museum itu dibuka oleh Nyi Hajar Dewantara. Itu adalah istri Ki Hajar yang waktu itu sebagai pimpinan pusat Persatuan Taman Siswa.
diberi nama Dewantara Kirtigria. Dewantara itu diambil dari nama Ki Hajar, Kirti itu hasil kerja, Gria rumah. Jadi tepatnya adalah rumah tempat hasil kerja Ki Hajar Dewantara. Jadi museumnya itu museum memorial, yaitu penataannya mendekati sewaktu Ki Hajar sekeluarga menempati rumah itu. Tadi sudah sana sudah keliling museum. Sudah. Tindakan seperti apakah supaya museum ini tetap terjaga? Ya, jadi museum ini sebetulnya museum kecil ya, museum memorial yang hanya menempati satu rumah Ki Hajar Dewantara, tapi isinya itu tidak hanya yang kita tampilkan di museum saja, yang kita disebut di sana, tapi ada yang masih tersimpan di store dan sebagainya. Jadi itu koleksinya adalah kebanyakan intangible, ya, koleksi tangible dan intangible. Jadi itu yang sangat memerlukan perawatan yang ekstra, yaitu yang koleksi organik ya. Karena kebanyakan koleksinya ada organik, yaitu seperti surat-surat Ki Hajar, naskah-naskah dan sebagainya. Jadi koleksi itu kami kami jaga dengan perawatan manual juga, tapi kita juga mengadakan pelestarian itu dengan digital. Jadi koleksi-koleksi baik itu koleksi museum maupun koleksi yang ada di perpustakaan ini kita sudah 75% sudah digital. Jadi kami kerjasama dengan Wikimedia, juga dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah BI. Jadi saya sampaikan juga pada museum itu museum memorial itu idealnya memang ada didukung dengan perpustakaan. Jadi perpustakaan ini adalah mendukung keadaan museum memorial, yaitu pahlawan yang dimemorialkan di museum itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi buku-bukunya ini buku-buku kebanyakan buku-buku lama. Jadi ini adalah koleksi unggulan kami di perpustakaan adalah koleksi langka. Jadi di antara 5 museum yang pendukung keistimewaan Yogyakarta. Jadi koleksi-koleksi yang kami koleksi di Perpus Dewantara Kirtigria ini tidak semua ada di perpustakaan yang Ada nggak sih Bu benda yang paling bersejarah di museum ini? Sebenarnya semua bersejarah. Iya, ya semua bersejarah. Itu ada juga pakaian Ki Hajar Dewantara. Ya, pakaian Ki Hajar Dewantara itu yang pakaian apa itu namanya? Pakaian penjara. Oh iya. Itu juga sewaktu Ki Hajar pulang dari negeri Belanda ya. Itu kan Ki Hajar kena delik pers, yaitu ranjau pers yang pertama kali dikenakan oleh pribumi yaitu pada Ki Hajar Dewantara. Waktu itu masih bernama Suwadi Suryaningrat. Karena Ki Hajar dengan pidato-pidatonya, dengan menulis, itu ada mesin ngetiknya juga, itu mengecam penjajahan Belanda. Itu belum bernama Indonesia, masih Hindia Belanda. Jadi beliau sepulang dari negeri Belanda, kemudian kembali lagi itu, akhirnya beliau ditangkap dan dipenjara di Pekalongan. Itu ada pakaian penjaranya, ada mesin ketiknya juga yang sering dipakai untuk menulis artikel oleh Ki Hajar Dewantara, ada penanya juga yang sering untuk nulis. Itu jadi semua bersejarah, piano pun juga bersejarah. Ya, jadi memang museum memorial itu adalah tentang sejarah perjuangan pahlawan yang dimemorialkan, itu bisa lagi aja Dewantara. Di manakah Ibu menemukan atau mendapatkan semua barang yang ada di museum ini? Semua hibah. Ya, hibah. Jadi kayak surat-surat Ki Hajar itu karena ketelitian Ki Hajar Dewantara ya, itu karena Ki Hajar itu kalau yang surat-surat kalau majalah dan sebagainya surat kabar itu kan biasanya setelah dibaca Ki Hajar itu dikasih tanda simpan atau di garis merah pakai pensil merah itu. Nah, itu kemudian disimpan sama Ki Hajar. Tahunya begitu berapa tahun lagi ternyata itu adalah benda sejarah ya. Karena akhirnya Ki Hajar jadi pahlawan. Jadi semua hibah.
Menurut Ibu, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat untuk lebih mengenal museum ini? Itu ya. Jadi sesuai dengan tujuan dan sengkalan museum ya. Miat Ngaluri Trusung Budi yang ada di ruang tamu tadi, ada di bawah patung Ki Hajar Dewantara itu, bahwa agar khususnya itu generasi muda seperti Anda itu mengunjungi museum, mempelajari, menghayati isi museum sehingga menimbulkan gagasan-gagasan baru, gagasan yang lebih brilian di mana ya. Itu. Jadi saya berharap generasi muda seperti Anda belajarlah di museum, karena museum itu adalah laboratorium sejarah yang tidak, kalau di luar, kalau narasumber biasanya konon katanya ya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau di museum itu nggak akan bakalan nipu gitu. Jadi itu memang ada buktinya. Jadi monggo, kalau sejarah itu penting. Kalau anak muda terus melupakan sejarah, mau kita ada aja sejarahnya kan gitu kan. Itu jadi monggo untuk Museum Dewantara Kirti karena itu adalah merupakan amanah Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk persatuan perguruan taman siswa ya, anda juga memiliki dan wajib juga hukumnya untuk ikut merawat. Pesan-pesannya untuk masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa, pelajar dan yang lainnya. Iya, jadi monggo silakan, dan ada bagian dari taman siswa kalau mau ada umpamanya diskusi di museum, monggo silakan, yang penting pada jam kerja aja dan tidak ada barengan ada tamu. Jangan yang dari perguruan lain malah sering main ke sini, diskusi di sini, ngadain kegiatan di sini, terus penelitian di sini. Masa yang taman saya sendiri enggak? Iya, gitu loh. Nah, ini mbaknya ini dari UNS, yang tadi itu PSHT, yang juga tadi ya. Kira-kira seperti itu Bu, sedikit pertanyaan wawancara sedikit lah tentang Museum Dewantara Kirti Griya ini. Iya, seandainya masih kurang gitu, monggo silakan WA saya atau datang ke sini, kan deket, kita tetanggaan gitu. Iya, oke, terima kasih ya. Sama-sama. Maaf ganggu waktunya. Saat ini, Museum Dewantara Kirti Griya sering dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa. Tak jarang juga wisatawan datang ke Museum Dewantara Kirti Griya ini untuk sekedar melihat bekas peninggalan Ki Hajar Dewantara. Karena di museum ini masih tersimpan banyak barang-barang yang dulu digunakan oleh Ki Hajar Dewantara beserta keluarganya. Museum ini harus menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata. Untuk menjadikan museum sebagai prioritas pengembangan pariwisata, dibutuhkan kerjasama bagi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata untuk menarik minat wisatawan agar datang berkunjung ke museum. Bisa dilakukan dengan program wajib kunjung yang menyediakan paket wisata untuk berkunjung ke Museum Dewantara Kirti Griya ini. Dengan upaya yang dilakukan seperti itu, museum ini akan menjadi prioritas dalam pariwisata.